Satu. Baik, salam Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur betapa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya undang kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati pemikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi yang indah ini. Haleluya Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat satu pujian. Besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
Benar Yesus, sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami balas Tuhan betapa kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami sadar Bapa, kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih pengorbanan-Mu dalam hidup kami bisa layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami. Di mana kami datang sungguh-sungguh memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Tertuju hati kami Tuhan hanya kepada Engkau untuk memuliakan dan meninggikan Engkau dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, layakan kami di hadirat-Mu yang kudus itu. Setiap pujian-pujian kami, penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar Dengan hormat, Pawi yang memimpin kita dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh begitu besar kasih anugerah-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk kami kembali memuji memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, pakai setiap kami yang datang dengan membawa segala beban apa yang kami pikulkan pada sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila ada kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hanya Roh Allah sendiri yang menaungi kami dan membebaskan kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengucap syukur betapa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita, bangkit surga nama Yesus.
surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Yesus, Yesus, maju. Nyatakan kuasanya. Kita buah iblis sementara, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Nama Yesus. nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sementara, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit kesaksian dari Ibu Gembala. Saya persilakan. Shalom. Jemaat yakin nama Yesus di atas segalanya. Imani. Amin. Karena nama itu yang menyelamatkan. Nama itu yang menyembuhkan. Saya bersaksi hampir kurang 1 bulan ini. Saya kalau ngomong agak sesak napas ya. Saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan mujizat yang luar biasa. 4 hari kurang lebih saya ke dokter ya, seminggu yang lalu saya kontrol jantung. Dokter bilang saya kena gejala stroke ringan. Pada waktu saya mendengar dokternya ngomong, bersyukur Bu sama Tuhan. Ibu rajin kontrol, minum obat dalam batin saya. Kalau enggak Tuhan menyertai saya, enggak mungkin. Amin. Ya, saya bersyukur pulang. Dapat seminggu, saya rasa tiap ngomong, kok suara saya habis. Ya, 3 hari yang lalu saya ke dokter saraf. Dokter bilang juga, Ibu kena serangan gejala stroke ringan. Ibu ngamar Senin depan. Besok Bapak Ibu jemaat jangan bersedih hati. Imani Yesus di segalanya. Amin. Saya tadi malam bangun jam 1, saya berdoa sampai jam 3. Saya berkata, Tuhan kuatkan aku. Aku tahu
proses Tuhan. Supaya aku melihat kemenangan dari Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan. Saya harus 3 hari, mungkin 2-3 hari, Bapak Ibu bantu di dalam doa. Saya pasti sembuh. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Imani. Saya kemarin waktu dokter ngomong, saya bilang, saya akan ikut mimpin perjamuan kudus dulu. Baru saya berangkat. Saya tahu ada kuasa Tuhan di tengah-tengah ini. Kalau Tuhan tolong Ibu Hartiman yang begitu luar biasa. Tuhan tolong hambanya serba kekurangan ini. Mujizatnya akan terjadi. Amin. Semua anak Tuhan di tempat ini mengalami mujizat Tuhan. Amin. Sebab Yesus di atas segalanya. Jangan sedih hati, terus berdoa setiap saat untuk Ibu Gembala ini. Supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Dia dokter di atas segala dokter. Tuhan memberkati kita. Kita sebentar dengar firman. Minum perjamuan kudus. Di dalam firman dan pengorbanan Kristus. Ada kuasa mujizat Allah. Amin. Kesembuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Orasikan mana. Tuhan tolong hamba-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Sekian kesaksian saya. Bangkit, serukan nama Yesus setiap saat. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang di dalamnya beroleh selamat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita dengan sorak-sorai yang gembira. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mengucap syukur biar melalui kesaksian Ibu Gembala yang menjadi kekuatan dan menjadi penguatan setiap kita supaya kita tetap berharap bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
hatiku Tuhan tuh dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Terima kasih Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah, kami mau menerima daripada Engkau Bapa. Biarlah Engkau melingkupi tempat ini. Segala pujian kami, penyembahan kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan Engkau memenuhinya. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga terjadilah suatu perubahan, terjadilah suatu, oh Tuhan, yang indah di dalam kehidupan kami, untuk melebih lagi menyembah dan memuji Engkau Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa. Walaupun keadaan lagi gak ngenain, tapi kita tetap berjaga-jaga, hidup sehat, baik jasmani maupun rohani kita yang terutama.
Sama minggu kemarin, berapa minggu saya badan rasa nggak enak. Saya punya langganan pijet di Pasirian, itu sekitar 2 jam kalau dipijet. Orang jarang ke sana karena tangannya yang luar biasa. Kalau habis dipijet, badan biru semua. Nah, itu udah pasti kejadian ke saya. Mulai dari kaki, ujung kaki sampai leher saya, dipegang sama beliau, wah sakitnya nggak karu-karuan. Saya menggeliat kayak ikan ditaruh di wajan. Dan ibu ini mengatakan bahwa saya kena kolesterol. Saya mikir, saya makan apa ya? Padahal saya tiap hari makan sayur. Ya mungkin Bapak kurang olahraga, terus Bapak banyak pikiran. Wah benar Bu, saya jarang olahraga sekarang, saya jarang, lagi banyak yang saya hadapi. Saya harus menghadapi ujian skripsi. Saya minta bantu Bapak Ibu Saudara berdoa untuk tanggal 15. Istri saya udah, kami sampai berdebat gara-gara saya mau membatalkan skripsi saya. Kenapa saya mau membatalkan skripsi saya? Saya udah mengerjakan ujian pertama, ujian kedua, saya udah lulus. Tinggal ujian akhir masuk di meja hijau. Kurang 1 minggu, skripsi saya diobrak-abrik sama dosen pembimbing saya nomor 2. Jadi mulai bab 1 sampai bab 4 saya harus ulangi lagi. Saya mikir ini saya mau ngerjain gimana dalam waktu seminggu. Ya, pusing kepala saya bilang sama istri saya mohon maaf sebelumnya. Lebih baik saya mundur dah. Saya bilang, nanti kalau saya udah pas lagi ke Belanda, saya akan ganti semua itu. 3 Honda, 2 sepeda motor Honda udah habis untuk kuliah saya, Honda Vario. Itu saya bilang saya ganti dah. Istri saya bilang, kamu minta apa saya udah kasih. Sepeda motor, mobil, liburan kemana-mana kamu udah saya kasih. Saya nggak minta apa-apa. Yang saya cuma minta cuma 1, luluso. Dia bilang, saya nggak banyak minta apa-apa. Saya nggak banyak minta tas, saya nggak minta perhiasan, saya nggak minta apa-apa kado dari kamu. Yang kado saya minta dari kamu cuma 1, luluso. Dia bilang, aduh saya pusing kepala saya bilang, aduh saya minta maaf sebelumnya. Cuma waktu ngelihat itu, dengar itu saya bilang sampai kita berdebat, kita bertengkar di telepon. 2 hari kami nggak ngobrol. Akhirnya istri saya telepon lagi, gimana? Saya akan bilang ke rektor kamu, saya bilang ke dosen kamu bahwa Yakob akan berhenti untuk meneruskan ujian. Dosen, rektor, pembimbing nelpon saya. Terus saya bilang, iya gimana ini Pak? Udah, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Banyak orang yang mendukung. Hari itu saya ngomong, aduh gimana? Ya udah, saya akan lanjutin. Tanggal 2 kemarin saya harusnya ujian. Ternyata Tuhan sangat luar biasa. Dibilang, yang mendaftarkan ujian tanggal 3 bisa diundur tanggal 15. Berarti saya masih ada punya waktu 1 minggu lebih. Akhirnya saya bilang, saya mulai kerjakan, saya mulai lakukan. Kepala ini udah butek, umur udah, ya memang dibilang tidak ada umur yang membatasi untuk belajar. Tapi saya coba, istri saya membantu, saya sama istri saya jadi begadang ya untuk mengerjakan ini. Sekarang lagi menyelesaikan bab 4, tinggal 2 lembar lagi, sebanyak 9 lembar. Saya harus memenuhi bab 1 sampai bab 5, yaitu 100 lembar. Itu apa yang mau ditulis ya? 100 lembar.
Saya nggak tahu, cuma istri saya bantu, kami berdua bekerja, akhirnya ya nggak tahu dah mata saya. Sampai saya kena kolesterol, cuma luar biasa. Istri saya bilang, olahraga, hidupmu udah kayak babi dibilang, mukamu udah tembem kayak jemblem dibilang. Ayo semangat. Akhirnya saya punya ban truk dikasih sama jemaat GBS Lumajang. Itu ban truk itu besar. Saya diam-diam ngelihat ban truk itu saya angkat. Mulai dari gerbang gereja sampai ke belakang. Buat olahraga. Terus saya ada barbel saya angkat sebanyak 50 kilo. Kanan kiri jadi 100 saya ini. Nanti sore saya harus kembali lagi. Untuk dipijat lagi supaya apa yang katanya merengkel-merengkel dari ujung kaki sampai leher saya itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya nggak akan panjang lebar. Saya akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yaitu mentalitas penghalang berkat. Kali ini saya membawakan mentalitas yang menghalangi berkat kita. Pengkhotbah 5 ayat 17, saya harap LCD bisa bantu untuk bekerja samanya. Terima kasih. Pengkhotbah 5 ayat 17. Sambil menunggu saya akan bacakan. Lihatlah yang ialah minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Sebab itulah bahagianya. Di ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Yang ke-19 ayat yang terakhir. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ayat ini saya katakan mengatakan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan. Apakah sudah saudara setuju dengan pendapat saya? Ada mantuk-mantuk, berarti ya. Berarti masih ada kehidupan di sini. Hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan. Bagaimana Allah akan mengaruniai kita kalau kita diberkati? Jangan ditutup. Di ayat 17 mengatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan harus dengan jerih payah. Jadi ketika kita mau menerima karunia yang daripada Tuhan, maka kita tidak akan terlepas dari jerih payah kita. Karena apa? Karena dikatakan yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Bahagianya adalah dari dasar kata bahagia. Kalau kita mau menerima karunia yang daripada Allah, dikatakan kita harus berjerih payah. Seperti Pak Pak Yuda, maaf. Kepala saya lagi error ini. Pak Yuda bekerja mulai sore sampai malam jam 12 ya Pak ya. Ya, berjerih payah. Apakah ada kesenangan? Ada ya, bisa makan, bisa minum ya. Lah, ada hasil yang diterima kan ya.
Karena apa? Karena berjerih payah. Bekerja dengan keras. Karena itu adalah bahagiannya. Bahagiannya. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Jadi itu dikatakan bahwa adalah kalau kita bekerja dengan jerih payah, itu dikatakan sangat baik dan tepat. Karena apa? Kita akan mendapatkan kesenangan. Kita akan mendapatkan kesenangan. Di ayat yang ke-19. Tidak, 18 maaf, sorry. Setiap orang yang dikaruniakan Allah, kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payah, juga itu pun karunia dari Allah. Jadi kalau kita mau menerima karunia dari Allah, kita tidak terlepas dari jerih payah. Saya katakan wajar kalau kita mengatakan capek. Wajar kalau kita mengalami hambatan. Ya, wajar kadang kalau kita mengalami sepi. Tapi di sini dikatakan kalau kita mau menerima karunia yang daripada Allah, maka kita harus berjerih payah. Seperti bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa ke tanah Kanaan, mereka tidak hanya menerima tanah perjanjian dengan begitu saja, tetapi mereka berusaha melewati segala rintangan, tantangan, godaan, cobaan, walaupun terkadang mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ada jerih payah yang mereka lakukan hingga sampai ke tanah Kanaan. Dan saya mau kasih contoh lagi, Yosua. Yosua umurnya udah tua. Kalau kita membaca di kitab Yosua, Tuhan memberikan apa yang telah dilakukan untuk mencapai ke tanah Kanaan. Tetapi di situ banyak bangsa Israel yang menunda. Kata menunda itu adalah membuang waktu. Membuang waktu kita, padahal Tuhan dibilang banyak daerah-daerah, wilayah, tanah yang masih belum diduduki. Tetapi ya itu tadi, bangsa Israel menunda apa yang Tuhan telah karuniakan. Mereka tidak mau berjerih payah. Saya katakan, apapun yang kita lakukan, yang terkadang mendukakan hatiku Tuhan, menuduh Tuhan belum mencurahkan berkat-Nya, Tuhan tidak pernah mengurangi karunia itu sedikit pun. Dan bangsa Israel tidak kurang menerima karunia yang daripada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mengurangi apa kenyamanan yang mereka nikmati pada saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini kadang berkat itu belum turun, kadang apapun itu belum terjadi, itu karena kita kurang berjerih payah. Jerih payah itu kerja yang giat, mengeluarkan tenaga kita, kekuatan kita, pikiran kita untuk mendapatkan yang daripada Allah, karunia yang daripada Allah. Karena apa? Tuhan mau kita menikmati hasil karunia yang Dia sampaikan kepada kita, yaitu maksimal. Yaitu apa? Berkat yang Tuhan sudah sediakan. Hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan seperti saya katakan tadi. Namun seringkali kita tidak dapat apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita.
Orang akan mengatakan gini, yo kerja Pak. Mungkin Pak Yuda bisa bilang, aku harus kerja Pak. Mulai sore sampai bengi. Senin sampai hari Minggu mungkin, tapi sekarang mungkin enggak ya. Cuma sampai Sabtu ya. Oke. Tapi kok hasilnya seperti ini aja, bilang. Apakah kita sudah bekerja dengan cerdas? Kita kerja, tetapi apakah kita sudah kerja dengan cerdas? Saya katakan sekali lagi, Tuhan bukan mengurangi apa yang Dia janjikan kepada kita, tetapi hal yang menghalangi kita untuk menerima karunia daripada Tuhan, yaitu seharusnya kita bisa nikmati. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, yaitu menghalangi kita untuk menerima apa yang seharusnya karunia Tuhan kita dapat nikmati. Yang pertama apa? Ketidaktahuan. Bapak, Ibu, Saudara boleh mencatat. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu apa? Ketidaktahuan siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Benar Pak Yuda, milik Tuhan? Yakin? 100%? Puji Tuhan. Berarti kita benar-benar adalah milik Tuhan. Jika kita tidak tahu jati diri kita, maka kita memiliki mentalitas yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Jika mentalitas kita tidak berubah, maka kita akan tetap melihat cara hidup kita yang sama walaupun keadaan eksternal kita itu berubah. Maksudnya gimana? Supaya nggak bingung ya. Contohnya begini, ada seorang miskin dan raja. Ketika ada perpindahan waktu, orang miskin ini pindah ke kehidupan kerajaan, sebagai seorang raja, dan seorang raja ini pindah sosoknya ke seorang miskin. Lah, orang miskin ini dia nggak tahu jati dirinya bahwa dia sebenarnya sudah menjadi orang kaya dan si orang kaya menjadi orang miskin. Lah, ketika setelah menjadi orang kaya, si miskin ini, dia nggak tahu bahwa kedudukannya adalah sebagai seorang kaya. Tapi mentalitasnya masih tetap orang miskin. Kehidupan sehari-harinya, tingkah lakunya, karakternya, ya, perbuatannya masih sama seperti orang miskin. Padahal dia hidup sebagai raja. Dan raja ini waktu pindah ke orang miskin, dia tahu. Walaupun dia miskin, tapi tetap dia melakukan apa? Jati dirinya. Karena dia tahu. Saya katakan bahwa kita harus mengenali jati diri ini. Jangan sampai seperti orang miskin ini. Saya katakan bahwa jika mentalitas kita tidak berubah, maka kita akan tetap melihat hidup kita, cara hidup kita itu sama eksternalnya. Istilahnya kalau laptop kita udah penuh masuk ke hard disk. Hard disk itu yang nyimpen file-file. Udah dipindahin tapi tetap masih seperti yang lama, ya penuh. Nah ini sebagai orang Kristen kadang cara hidup kita itu masih seperti itu. Kelihatan rohani, kelihatan rajin, tetapi karakternya, cara hidupnya, perbuatannya itu masih sama. Ya ini saya katakan, saya kategorikan bahwa
nggak beda jauh dengan orang si miskin ini. Dari ketidaktahuan kita yang menghalangi berkat karunia Allah, ketidaktahuan potensi karunia dan kemampuan kita. Gereja Pasirian sangat unik, jemaatnya nggak banyak kayak gini. Terus yang datang kebanyakan lansia, manusia yang tidak bisa produktivitaskan, nggak bisa dipakai untuk dalam pelayanan mimbar. Saya suruh main keyboard nggak mungkin, umurnya udah 50-60, ya. Suruh memimpin pujian ngomongnya tersendat-sendat. Jadi kalau mau dibilang main petak umpet yaitu apa? Pupuk bawang. Tapi saya tidak meremehkan kehidupan mereka. Mereka sangat luar biasa. Dengan doa mereka, ketekunan, kerajinan mereka, mereka tetap setia hadir. Saya punya jemaat yang saya didik hingga saat ini. Kami selalu kontak kalau terjadi sesuatu, ya. Tiba-tiba seorang pelayan nggak bisa datang untuk tugas yang harus dilakukan. Dan orang ini ngomong sama saya, "Kak, gimana ini? Saya pusing, saya mau cari siapa lagi nih untuk pelayanan, tugas pelayanan tersebut. Karena yang biasanya saya andalkan, dia membawa firman Tuhan. Waduh, ini ya opo ini?" Terus saya bilang sama orang itu, sama anak didik saya bilang, "Kamu siap?" Wah, saya nggak tahu, Kak. Saya harus gimana, Kak? Ini mungkin jalan Tuhan, kamu harus ngelakuin. Siap nggak? Sekitar 10-15 detik baru dia jawab SMS-nya, dibales WA-nya. "Oke, siap, Kak." Yes, lakukan yang terbaik. Apa yang kamu bisa? Udah. Setelah itu pas hari H-nya, sebelum mulai malam sampai hari H-nya saya mikir, bisa enggak ya? Bikin kacau suasana enggak ya? Saya meragukan kemampuan dia, meragukan potensi, meragukan karunia yang Tuhan telah berikan kepada beliau. Tetapi pas giliran hari H-nya, waktu gitu, pokoknya selalu latihan itu selalu tekor, selalu mepet. Kurang 10 menit, 5 menit, ya. Saya main keyboard, saya cari nada, saya cari jenis musik yang akan dilakukan. "Ayo, kamu siap?" "Siap." Terus gimana cara ngomongnya? "Kamu tahu fungsinya host?" "Tahu." Gak jauh beda dengan fungsinya host. Kalau kamu tahu fungsinya host, berarti kamu bisa lakukan. Oke, cari nada yang sesuai dengan suara kamu. Cepat. Latihan cuma 3-5 menit. Jadi jam 5 lewat 5 menit. Latihan set. Nggak ada salah. Yang salah cuma apa? Ketinggian atau kerendahan. Akhirnya wah, saya main mengiringi sambil dengarkan. Anak ini tahu ketukan. Anak ini tahu nada. Luar biasa. Saya bilang, "Kamu ke belakang, doa, siap." Mulai dari awal sampai akhir, bekerja dengan luar biasa. Ini yang saya katakan, kalau kita tahu, kita gali potensi kita gali karunia kita, maka kemampuan yang sebenarnya terpendam di dalam diri kita, maka kita akan tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Ketidaktahuan yang ketiga adalah prinsip dan strategi dalam bekerja. Prinsip atau strategi dalam kerja. Kita harus tekuni, kita harus sayangi, kita harus suka, kita harus bergumul dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa? Kuncinya adalah harus tidak pernah berhenti. Berhenti untuk apa? Belajar. Dan terus mengembangkan wawasan. Seperti Pak Yuda jual mie ayam. Lah,
Potensinya harus dikembangkan, harus digali, harus belajar. Dengan apa? Dengan situasi. Oh, orang ini perlu ini. Begitu juga Pak Kowi. Kowi kerja di bagian keuangan ya Pak Kowi ya. Kerja di keuangan, dikembangkan. Karena itu apa? Setiap kita bekerja, kita punya potensi, maka kita harus banyak belajar. Di situ kita akan tahu. Seperti yang tadi saya katakan, anak didik saya ini, saya meragukan apa yang dia punya. Karena apa? Ya itu tadi, saya nggak percaya kalau bisa mimpin. Saya bilang sama istri saya selalu nanya, setiap hari Sabtu, rame? Kurang 4. Oke. Terus siapa yang mimpin puji-puji? Yang Mbak Firman, si ini. Siapa yang bawa pujian? Si ini. Hah? Really? Ya. Terus gimana? Wow, dahsyat. Saya bilang, dahsyat. Kenapa? Dia ketukan tahu, cuma 10-15 detik latihan, dia udah bisa. Terus gimana? Ada backup singernya. Mau backup singer gimana? Jemaat udah pada lansia, siapa yang mau dijadiin backup? Kita kekurangan personalis. Oh, luar biasa. Terus kekurangannya apa? Ya cuma ini. Oh, tinggal biasa aja. Good job, saya bilang sama anak didik saya ini. Lanjutkan karunia yang ada terpendam di dalam kehidupanmu. Baik, siap Kak. Yang kedua, hal yang menghalangi karunia Tuhan yang kita dapatkan, kemalasan. Kemalasan. Amsal 10 ayat 26. Sambil menunggu, mungkin seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Tahu asap ya? Asap kalau kena mata itu perihnya sangat luar biasa. Saya mau katakan kemalasan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk saya. Yaitu apa antara lain? Pasif. Pasif itu apa? Tidak melakukan kalau enggak disuruh. Siapa yang di sini sering disuruh tapi enggak ngelakuin? Angkat tangan. Enggak ada. Saya Pak, istri saya jengkel sama saya. Dia selalu mengatakan gini, potnya sudah diisi bunga? Belum. Kamu sudah beli pot bunga banyak. Kamu sudah punya bunga banyak. Saya cuma tinggal suruh ngelakuin, masukin tanaman ke pot, taruh di meja, taruh di dekat televisi, ruang tamu. Tapi saya enggak ngelakuin. Semuanya sudah tersedia, disuruh tapi enggak ngelakukan. Ini yang saya katakan pasif. Jangan tiru saya ya. Yang kedua, kemalasan. Suka menunda. Siapa di sini yang menunda-nunda kerjaan? Enggak ada yang angkat tangan. Saya Pak, ini ada di saya juga. Seperti tadi istri saya menyuruh untuk membeli. Istri saya kadang jengkel, lucunya gini. Kamu kalau disuruh orang cepet ya, kamu ke temenmu cepet. Tapi yang sponsori kamu, yang ngasih modal kamu, nyuruh cuma ngisi tanaman ke pot, nyuruh untuk taruh di ruangan, angeli minta ampun. Karena apa? Suka menunda. Kata-kata menunda yaitu apa? Itu membuang-buang waktu. Saya mau tanya sama Arif. 100 halaman dalam waktu seminggu bisa nyelesain Arif? Nah ini yang pakai baju merah namanya siapa? Hah? Iin. Oh Lili, sorry. Lili, anak kampus, 100 halaman dalam waktu seminggu, bisa? Mungkin bisa. Wah luar biasa, imannya sama seperti saya ya.
Istri saya bilang, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kurang 4 hari, bab 2 itu harus sekitar 30 halaman. 40 halaman. Kurang 3 hari. Istri saya bilang, kerjain. Kamu pasti bisa. Kami berdua ngerjain, istri saya bantu cari makalah, saya ngetik, saya ngasah otak juga. 40 halaman cuma 3 hari. Saya kerjain, yaitu tadi ngeronda. Beda 6 jam, di sini saya udah jam 1, jam 2, di sana sampai ini. Giliran saya tidur, istri saya mulai jam 2 sampai jam 3 ngerjain. Ya, wah luar biasa. Ujian pertama kedua, yaitu tadi, jangan menunda-nunda waktu. Karena apa? Kita harus berjerih payah kalau kita mau senang. Karena Tuhan untuk kita menerima berkat, untuk kita mau menerima karunia yang daripada Allah, tidak terlepas dari jerih payah. Yang ketiga, suka memberi alasan. Kemalasan ini suka memberi alasan. Ini kadang, ayo mimpin puji-pujian. Ndak iso, Pak. Ndak iso, Pak. Ayo datang ke ini, repot, Pak. Macem-macem alasannya. Suruh ini, istri saya sekali lagi ngomong. Banyak di saya ini. Sudah dicabuti rumput di belakang? Belum. Kenapa? Panas. Giliran hari berikutnya tanya, sudah lagi dicabuti rumputnya? Belum. Kenapa? Hujan. Giliran ditanya lagi, gimana? Hujan atau panas? Jadi istri saya enggak nanya lagi, sudah dicabut enggak? Enggak. Gimana? Hujan atau panas? Keluar sama Winter jalan-jalan. Mobil sudah diperbaiki, sepeda motor ada. Suruh naik sepeda motor dibilang hujan. Disuruh berangkat naik mobil dibilang males. Lah ini alasan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak menerima karunia yang daripada Allah. Yang ketiga, ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Amsal 11 ayat ketiga. Amsal 11 ayat yang ketiga. Waktu saya kurang berapa menit? Kalau enggak sempat, 1 menit. Kalau enggak sempat saya akan lanjutkan kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Orang yang jujur dipimpin oleh, halo? Ada orang enggak ya? Oke. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ketidakjujuran akan merusak hidup kita. Dalam bekerja, dalam pelayanan, hubungan antara suami istri, anak, cucu, mantu harus hidup jujur. Karena apa? Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Anak kecil mau disuruh bohong, mau disuruh ngomong nyeleweng, gak akan bisa. Dia akan tetap jujur. Karena apa? Hidupnya masih tulus. Berantem sampai nangis, giliran udah berantem sampai nangis, nanti jarak berapa menit, berapa jam, bertemanan lagi enggak? Saya enggak punya anak. Yang punya anak tahu kan ya. Kalau berantem sampai nangis, sampai siwak-siwaan, tapi ya itu tadi masih ada apa? Balik, damai. Karena apa? Hidupnya tulus. Lah, saya mau tanya kembalikan kepada kita semua. Nek berantem ambek suami istri, ambek saudara dan sebagainya, mau hidup damai? Pak Yuda. Saya kalau berantem sama istri saya, padahal jarak jauh loh ini ya. Saya cuma lewat handphone.
ngomong lewat handphone pakai video call. Ngomong bisa berantem. Orangnya ini saya egois. Egoisnya kenapa? Gak mau ngalah. Gak pernah ngomong minta maaf. Istri saya keras. Tapi Tuhan ubahkan luar biasa. Orang HKBP, orang Protestan, percaya Tuhan, percaya tahayul juga. Tapi hidup setelah istri saya dibaptis, dia keluar hidupnya luar biasa. Luar biasa. Sampai istri saya bilang, ngomong sama saya, kami sering berdiskusi setelah kegiatan kami masing-masing. Apa yang kita lakukan, buah apa yang kita lakukan, maka buah itu akan hasilnya seperti karakter kita. Itu saja, saya tutup dulu di sini karena mau baptisan, perjamuan. Nanti selanjutnya saya akan lanjutkan ke firman Tuhan yang berikutnya pada giliran saya. Saya undang bangkit berdiri, kita berdoa, dan silakan Ibu Gembala ngambil tempat posisi untuk sakramen ini. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi penghalang dari karunia yang harusnya kita dapatkan Tuhan, Engkau angkat itu Tuhan. Ajar kami untuk berjerih payah, ajar kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dengan ketulusan hati, dengan ketekunan kami, dengan tidak malas, dan agar kami tahu jati diri kita bahwa Engkau adalah milik kami. Kami adalah milik Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau urapi setiap jemaat-Mu, baik yang mendengar maupun yang belum Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Hamba-Mu berhenti, tetapi kuasa-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu belum selesai, tetapi apa yang hamba-Mu telah sampaikan itu dapat diterka, itu dapat ditangkap melalui setiap jemaat-Mu yang mendengarnya pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami siap menerima sakramen yang akan kami terima Bapa. Biarlah bukan menjadi rutinitas apa yang kami lakukan Bapa, tetapi kami mau hidup tulus, kami mau mengerti dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan kembali. Jemaat, siapkan roti anggur yang ada pada tangan kanan kiri Anda. Ya, kita tahu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Kata Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Bila kita mau bermegah di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, musik menyanyi lagu Kasih Yesus Tidak Berkesudahan. Saya yang berdoa. Kurniada sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Angkat roti lebih tinggi dari kepala, hargai. Ini dibeli di toko, tapi ada muatan rohani yang dalam, sama kuasanya dengan 2000 tahun yang lalu. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Jangan lagi menjadi orang yang tidak tahu kasih karunia Allah. Jangan menjadi orang yang pasif.
Jangan orang menjadi orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Kalau kita ada, kita sembuh, kita sehat, kita ada dalam proses Tuhan, itu juga kasih karunia Allah. Paulus berkata, apa yang aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu. Malam terakhir dia mengambil roti dan memberikan kepada muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, minumlah dari cawan yang kita pegang, ini darahku yang dipecahkan bagi jemaat. Bapak Ibu yakin? Engkau yakin dipersekutukan dengan darah Yesus? Ora lama sikira lama, ora lama situ, ora lama. Malam ini hambamu dengan pagi hari ini dengan jemaatmu kami mengangkat tubuh Kristus. Di dalamnya ada kuasa ilahi, pengampunan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Katakan dalam nama Yesus. Ora lamasi. Makan dengan percaya. Dengan iman. Siapkan hatimu. Nggak usah sedih. Ya. Tapi bersedih, minta ampun supaya dosamu, kepasifanmu, ketidak mengerti kehendak Allah dalam hidupmu diampuni. Tinggikan cawan, amin. Bapak Ibu dipersekutukan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Hambamu percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati, yang tidak mengerti kehendak Allah. Pagi hari ini Tuhan membuat kami mengerti rencanamu. Tolong pribadi lepas pribadi. Tolong hambamu yang akan besok masuk rumah sakit. Hambamu tidak sedih. Hamba tahu ada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Menanggung beban kami. Sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami diampuni, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang di rumah sakit, semua yang di sini disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan. Korala maskara lama ya, korala masine orele boy. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Karena itulah janji-Mu. Kami akan mengejar kebaikan Tuhan. Dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan sampai tahun lepas tahun, sampai Tuhan Yesus datang kemari. Angkat tanganmu, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dalam imanmu, pengharapanmu, dalam kasihmu kepada Tuhan, bahkan dalam usaha dan pekerjaanmu engkau diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Berkat
yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat urapan Roh Kudusnya, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus